Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore semuanya. Jadi di sini kita akan mempresentasikan kode bahasa C++ untuk pemrograman skincare kita. Jadi kelompok kami membuat eh, sebuah kode paket skincare yang mana nanti diisi kode ini akan berisi gimana cara pemesanannya, lalu berapa harganya, lalu berapa total dari harga yang sudah kita beli, lalu gimana nanti kalau misalnya kita sudah kasih uang, akan keluar kembaliannya. Tuh. Jadi yang pertama ada kelas skincare. Di kelas skincare ini akan dijelaskan oleh Saudari Novita. Baik, saya akan menjelaskan kelas skincare. Kelas skincare itu merupakan artinya itu kelas gitu atau ruang yang berisi suatu data. Datanya di sini tuh ada string kode paket, lalu ada float harga. Selanjutnya ada void, yaitu di mana untuk menjalankan suatu inputnya dari data-data skincare. Contohnya kayak si out, silakan pilih kode paket skincare Anda, lalu si out A, facial wash, dan data-data selain itu ada harganya juga. Nah, di sini ada if itu digunakan saat kita ingin memasukkan paket skincare mana sih yang pengen kita pilih gitu. Misalnya kita nulis kode paketnya yang A kan, di situ A itu langsung keluar paket satu karena kita pakai if, lalu berikutnya ada else if gitu, kode paket dua, atau kita ketik tuh saat kita ketik tulisnya B, nanti keluarnya akan paket dua gitu dan seterusnya. Namun jika kita tulisnya di luar A B C D, akan keluar input tidak valid, silakan coba lagi. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Saudari Novita. Lalu kedua, di sini ada kelas pembeli. Nah, kelas pembeli ini gunanya untuk menginput data-data dari pembeli, entah pembeli namanya siapa, lalu dia ingin beli berapa, lalu harga dari pembeli itu berapa. Di sini pertama kita ada void input pembeli, yang mana pertama-tama akan dijelaskan oleh Saudara Ali. Mas Nazir, ya, void input pembeli itu digunakan untuk memasukkan nama pembeli melewati getLine. GetLine ini digunakan untuk memasuki nama Anda bebas, nama siapa saja. Setelah itu, kita akan masuk ke for in. For in ini digunakan untuk meng- em, menunjukkan hasil jumlah paketnya berulang-ulang dari paket satu, 2, 3, dan seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Ali. Lalu yang kedua ada output pembeli. Nah, di kelas ini kita harus masukkan data-data yang akan kita gunakan dalam output seperti string, int, float, dan char. Lalu di output ini berguna untuk mengeluarkan output dari input yang telah diketik di kelas yang pertama dan juga kelas yang void yang kedua. Misal di sini ada nama Anda, nama pembelinya siapa, lalu paket yang dibeli apa, lalu kita menggunakan for. Kenapa kita menggunakan for? Karena sebelumnya kita menggunakan for di bagian input, sehingga hasilnya pun akan berulang-ulang sama seperti kita menginput jumlah paket yang kita beli. Lalu kedua di sini total harga. Nah, untuk menggunakan total harga, kita juga menggunakan for. Kenapa kita menggunakan for? Karena sebelumnya eh, setelah kita input paket apa saja yang sudah kita beli, kita menggunakan for untuk pengulangan. Nah, untuk menjumlahkannya, kita menggunakan for juga untuk menjumlahkan hasil pengulangan paket yang sudah kita beli. Lalu di sini si out total harga sementara, total underscore harga ini akan keluar harga keseluruhan dari paket yang sudah kita beli. Lalu setelah kita mengetahui nih, wah total harganya segini, kita mau bayar. Nah, ketika kita bayar pasti akan ada kembalinya kalau sewaktu-waktu duit kita lebih dari hasil harga paket keseluruhan. Nah, kita menggunakan if. If ini eh, menciptakan kondisi yang mana jika uang kita lebih, maka akan ada hasil kembali. Jika uang kita kurang dari harga total, maka
akan muncul uang Anda kurang dari total harga, transaksi dibatalkan gitu. Lalu di program ini juga kita menggunakan void untuk menyempurnakan program-program kita. Nah, void ini akan dijelaskan oleh Saudari Selin. Oke, baik. Jadi di sini ada void. Yang pertama itu void bintang ya. Void bintang si outnya kayak gitu. Terus void garis si outnya kayak gitu. Yang ketiga void palaan. Nah, void palaan di sini kita panggil fungsi bintang tadi yang void bintang tadi. Habis itu kita si out, si landak di store, terus si out lagi, anda growing kamisina. Habis itu kita panggil lagi fungsi bintangnya. Terus yang keempat adalah void nama. Nah, di sini void nama kita pakai tipe data string nama. Terus si out untuk nama Anda ya, biar nanti si yang masukin atau yang jalanin programnya itu bisa masukin nama dia. Jadi kita pakai getLine sin nama. Terus si out, halo, panggil fungsi nama lagi, habis itu ada yang bisa dibantu. Jadi nanti pas dia keluar itu hasilnya halo, misalnya nama Selin, ada yang bisa dibantu. Terus yang kelima itu void header. Void header di sini kita panggil fungsi nama, jadi semua yang ada di void nama tadi dipanggil. Terus ada fungsi palaan, kita panggil lagi fungsi palaan yang tadi di atas. Terus out, eh, out selamat datang dan bla 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 bla. Terus kita abis si out tuh ada kita panggil fungsi bintang lagi, terus si out inputkan pilihan Anda. Nah, selanjutnya di sini ada in choice. In choice itu karena kita ada masukkan pilihan, pilihan menu kan ada input data, satu input data, dua logout. Jadi karena itu pakai angka, kita pakai integer, tipe data integer untuk choice. Terus supaya si penjalan programnya itu bisa memasukkan angkanya, jadi kita pakai chain choice. Nah, di sini ada if choice sama dengan satu. Maksudnya itu kalau misalnya kita ngetik satu, berarti nanti yang keluar adalah yang tadi fungsi pembeli, terus input pembeli, sama output pembeli. Selanjutnya else if choice 2. Itu tandanya kalau misalnya kita ketik 2, berarti yang keluar nanti namanya. Dan ada lagi else yang terakhir itu kalau kita ketik selain 1 sama 2 berarti atau 3 gitu ya. Misalnya 3 berarti yang keluar pilihan tidak valid. Silakan masukkan 1 atau 2. Terima kasih. Baik, terima kasih Selin. Lalu ketika ingin menjalankan seluruh program yang di atas seperti class, void, dan lain-lain, kita membutuhkan program utama yaitu in main. Nah, in main ini akan dijelaskan oleh Saudari Aiska. Baik, di sini saya akan jelaskan kode in-main. Kode in-main itu adalah jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali. Dalam penggunaan in-main, kita itu wajib menyertakan return 0 atau return 0. Kemudian di dalam in-main itu terdapat do dan while. Penggunaan itu adalah untuk mengulang input beli. Kemudian yang while itu adalah biar program yang kita kerjakan ini kan ada y, bisa dilihat ada y kecil dan y besar, itu agar berjalan gitu programnya. Kemudian kalau kita mau memasukkan data T pada hasilnya nanti, program itu langsung terselesaikan. Kemudian bisa dilihat kita ada pakai char. Kenapa kita pakai char? Alasannya itu karena tipe data yang kelompok kami gunakan itu satu huruf, yaitu T atau T. Kemudian terdapat header. Header itu digunakan untuk void menjalankan program utama dari codingan kita kali ini. Sekian penjelasan dari saya. Setelah dijelaskan dari semua kelompok saya, maka bisa menghasilkan sebuah program seperti ini. Misal kita memasukkan nama kita adalah Najib. Nah, langsung keluar, halo Najib, ada yang bisa dibantu? Nah. Lalu kita bisa pilih input data atau logout. Input data ini untuk kita memesan skincare kita. Terus ke satu, kita masukkan nama pembeli kita Najib. Kita mau membeli berapa paket? Misal kita mau membeli 3 paket. Nah, langsung kelihatan nih menu-menunya, kita mau membeli paket A, B, C, atau D. Di data ke-1 kita mau pesan paket A. Akan keluar paket 1 yang mana di bagian tadi
bagian pertama di bagian if yang dijelaskan oleh Saudara Novita, paket ketika kita ngetik A maka keluar paket 1. Begitu juga seterusnya. Ketika misal kita di sini paket B akan keluar paket 2. Di sini kita paket C akan keluar paket 3. Nah, nanti akan keluar tuh outputnya yang tadi saya jelaskan. Nama pembeli siapa, paket yang dibeli apa, harganya berapa, total harganya berapa. Setelah ketahuan total harganya, kita akan bayar. Bayarnya 500.000. Nah, ketahuan deh kembalinya 185.000. Setelah kita ketahuan hasil kembalinya, akan ada opsi apakah kita ingin membeli lagi atau tidak. Ketika tidak, kita bisa mempencet T, lalu akan muncul terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.